Ya, terima kasih buat Bu Lica dan juga asisten dosen kelas A atas bimbingan selama ini, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pertemuan 10 dari kami kelompok 9 kali ini, yaitu tugas mengenai penerapan PostgreSQL. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Jonifan Aldo, NRP 0051. Lanjut. Saya Imar Wibowo, NRP 0034. Saya Thomas Felix Brilian, NRP 0062. Saya Timothy Surawan, NRP 161. Ya, itulah Lanjut. perkenalan dari kelompok kami. Sekarang kami akan membahas mengenai nomor 1 atau permasalahan dari nomor 1. Silahkan, Timo. Ya, untuk nomor 1, soalnya itu install DBMS PostgreSQL sendiri. Untuk langkahnya ya pasti kita perlu installer dulu yang bisa di-download melalui link sebagai berikut. Lalu dibuka installernya. Ini saya scroll. Ya, lalu dimasukkan untuk directory yang diinginkan. Lalu di sini kita akan dipilih untuk ada 4 pilihan untuk komponen software-nya. Yang pertama itu ada PostgreSQL Server, terus ada pgadmin, command line tools, dan stack builder. Di sini saya anggap itu tiganya penting kecuali untuk stack builder. Lalu ada pilihan untuk directory data store-nya. Lalu ini untuk password-nya yang untuk akses servernya. Lanjut. Ini untuk port number-nya. Lanjut, dimasukkan. Ini untuk local default untuk database-nya. Lanjut. Selanjutnya ini informasi untuk installer-nya. Dari installer. Lanjut. Setelah itu konfirmasi untuk pemulaian instalasinya. Lanjut. Setelahnya sudah selesai untuk instalasinya dan bisa digunakan. Lanjut untuk nomor 2. Ya, jadi sekarang nomor 2, yaitu langkah-langkah mengenai melakukan import dari database Nodewin. Nah, sebelumnya kan kami diberikan link, yaitu GitHub. Namun setelah kami coba, ternyata link tersebut agak sedikit bermasalah pada PG admin kami. Sehingga kita mencari-cari di YouTube dan ada linknya di situ. Kemudian dari itu tersebut kita diberikan link download dari database Nodewin dengan PostgreSQL. Ada di sana. Jadi langkah pertama, kita buka PG admin-nya. Lanjut. Nah, setelah kita buka, kemudian kita disuruh untuk memasukkan password. Jadi kita masukkan, lalu kemudian kita double klik pada server yang ada di sebelah kiri, lalu kita masukkan passwordnya lagi. Kemudian kita klik kanan pada database, lalu kita pilih create. Kemudian kita isi nama dari database tersebut, dan kita pilih save. Nah, jadi ini kita isi bebas namanya. Ini kita isi Nodewin atau apapun terserah. Terus kemudian kita lihat di sidebar, yaitu database Nodewin tersebut sudah berhasil dibuat. Tapi isi dari tabel tersebut masih kosong. Nah, sehingga kita harus melakukan execute data menggunakan database Nodewin yang sudah kita download tadi. Jadi kita buka melalui query tool. Lanjut. Nah, ini ada di sini, jadi kita klik kanan, kemudian kita cari query tool, lalu kemudian kita cari dari folder yang sudah kita download tadi. Kemudian kita pilih select. Lanjut. Nah, jadi ini sudah ada codingannya, scriptnya. Lalu tinggal kita lakukan run atau execute. Nah, setelah kita lakukan execute, jadi kita coba cek. Dan di sidebar tadi, di menu schemas, itu ada tabel, dan ternyata semua data dari Nodewin SQL tadi sudah masuk. Jadi sudah berhasil kita lakukan import data. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk nomor 3 sendiri, soalnya ada eksplorasi tentang manajemen user, yaitu pembuatan role user, nambah user baru dengan role yang berbeda-beda. Jadi untuk
pembuatan user bisa dilihat contoh sederhananya misalnya seperti ini. Untuk membuat user baru dengan nama iMart tanpa password dan preview sama sekali bisa dengan query create user iMart. Kemudian untuk membuat user baru tapi sebagai super user dengan nama John dan passwordnya admin 123 bisa dilakukan dengan query-nya create user John with password admin 123 menggunakan tanda titik 1, kemudian diikuti dengan super user. Nah, untuk query-nya tadi kita tuliskan di bagian query editor, kemudian kita execute. Nah, kemudian untuk melihat perubahannya bisa dilihat refresh pada bagian login dan group roles. Nah, maka akan tampil seperti ini, ada user iMart dan John. Kemudian untuk pembuatan role user, ya contohnya seperti ini, role user yang dapat melakukan login, create role, valid login. Kemudian untuk pembuatan role user yang dapat membuat database dan mengatur roles, contohnya create role Timo with create TV. Terus create role. Kemudian untuk pembuktiannya apakah berhasil atau tidak, sama seperti cara yang di atas. Untuk nomor selanjutnya bisa, oke, ini ada, ya ini untuk melihat role-nya apa saja tadi, dilihat di usernya, terus klik kanan, kemudian pilih properties, nah maka akan tampil role seperti ini. Ini bisa login, yes, super user, tidak, dan sebagainya. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, setelah dijelaskan tadi nomor 3, kita nyoba buat user baru. Jadi ada 3, yaitu admin Nordwin, terus sales Nordwin, sama HR Nordwin. Jadi kita buat terlebih dahulu query-nya di database Nordwin. Bisa dipraktekkan. Kita coba klik kanan, terus misal kita masuk ke query tool. Kita nyoba create user. Pas dengan passwordnya itu bebas. Terus kita run atau execute. Ya karena di sini sudah ada sel sama admin HR-nya, jadi akan muncul seperti ini. Kemudian langsung ke nomor 5. Jadi di nomor 5 ini ada, kita disuruh buat hak akses untuk usernya sendiri. Jadi di admin Nordwin nanti bisa melakukan CRUD di tabel order sama employee-nya. Terus nanti di sales Nordwin itu juga bisa select tabel produk, terus sama insert update tabel supplier. Habis itu di HR Nordwin-nya bisa CRUD di tabel employee. Di sini kita pakai query grant untuk memberi hak akses. Jadi semisal dalam yang nomor untuk admin Nordwin, di sini grant select, terus insert, update, delete, on tabel. Jadi tabelnya ada order, employee, terus to-nya ini untuk usernya yang akan diberi hak akses. Terus di sini langkah yang dilakukan sama untuk sales sama HR. Kemudian untuk D, tampilkan bukti bahwa hak akses berhasil menunjukkan proses insert, update, delete. Kita harus nyoba ganti terlebih dahulu username pada servernya. Jadi nyoba untuk diganti.
masuk properties. Oh, bentar. Masuk ke server connection-nya. Jadi di sini kita ganti username-nya semisal admin Nodewin. Kita save. Oke. Kemudian kita restart. Kita disconnect sebentar. Ini memasukkan password yang telah kita buat tadi. Jadi kita nyoba masukkan. Ya, langsung connect. Terus kita nyoba untuk membuktikan hak akses dari usernya sendiri. Semisal select all from employee. Jika kita execute, ya akan muncul sesuai hak aksesnya. Terus kalau kita nyoba untuk proses di luar hak aksesnya, select all from region semisal, ya akan muncul permission denied. Lalu untuk user sales Nodewin sama, kita masukkan username-nya, terus habis itu kita restart, habis itu kita nyoba buat proses CRUD sesuai hak aksesnya. Terus kalau tidak sesuai hak aksesnya bagaimana? User HR Nodewin juga begitu. Kemudian karena nomor 6 ini kami kurang mengerti untuk mengerjakan, jadi di skip. Kemudian untuk nomor 7, ya untuk nomor 7 karena di admin 4 sendiri itu nggak ada proses backup untuk multiple tabel atau tabel yang spesifik, jadi kita pakai CMD dari Windows untuk melakukan eksekusi. Jadi kita nyoba buka dulu. Jangan lupa untuk run as administrator. Ya, kita nyoba masuk ke foldernya. Kemudian kita melakukan proses pgdump, yaitu salah satu utility atau utilitas yang dipunya PostgreSQL untuk backup database. Di sini main U itu sebagai username, kemudian main D itu database, main T nama tabel. Jadi ada 3 tabel yang diminta soal untuk di backup. Kemudian outputnya soal 7 SQL. Kita masukkan password username. Ya, kita bisa lihat di foldernya. Ya, akan muncul soal 7 dengan ekstensi SQL. Kemudian untuk
Oh ya, kita bisa lihat juga isi dari tabelnya lewat Visual Studio Code. Ya, jadi di sini ada tabel customer demo, terus customer demo grafik sama customer-nya. Kemudian lanjut ke nomor 8, kita disuruh membuat database baru dan restore hasilnya. Pertama kita nyoba untuk buat database baru. Misal Nodewin 2. Terus kita pakai CMD lagi buat melakukan proses restore. Jadi pakai PSQL, terus username, database-nya yang akan di-restore, lalu input-nya soal7.sql. Kita masukkan maksudnya, kemudian akan muncul query. Kita masuk ke database. Ya, di sini tabelnya sudah ada 3, yaitu customer demo, kemudian customer demo grafik, sama customers. Mungkin itu dari saya untuk penjelasan dari nomor 8. Mungkin yang lain mau menambahkan? Dari saya cukup sih, teman-teman. Mungkin saya cukupkan. Saya cukup. Ya, mungkin bisa kami cukupkan atas presentasi atau demo kami mengenai tugas pertemuan ke-10 kali ini mengenai PostgreSQL. Apabila masih ada yang kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan tutur kata, kami juga minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan dan juga membimbing kami selama proses pengerjaan video ini. Terima kasih.